Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar Bahasa Indonesia? Oke, lanjut. Untuk hari ini, materi hari ini kita akan bahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, menganalisis artinya mengurai suatu tokoh ke dalam bagian-bagian dan menelaah hubungan antar bagian. Nah, analisis teks anekdot adalah menguraikan bagian-bagian teks anekdot. Nah, bagian-bagian teks anekdot ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan biasanya menunjukkan hal yang unik. Yang kedua ada bagian orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian di mana hal yang menarik ataupun hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita atau disebut dengan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan bagian bagaimana cara penulis atau tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis. Yang kelima ada koda. Nah, koda ini bagian dari akhir cerita. Bagian ini dapat berisi kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita. Nah, di dalam struktur teks anekdot ini ada kelima struktur. Nah, masing-masing ini saling berurutan atau sistematis. Yang pertama harus abstraksi, kedua ada orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima ada koda. Lalu lanjut. Nah, di sini ada kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama ada kata kias atau disebut dengan konotasi. Nah, kata kias atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Contohnya terdapat pada kata kembang desa, angkat kaki, angkat topi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kalimat sindiran. Kalimat sindiran ini yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Nah, misalnya, peristiwa yang terjadi di Indonesia diandaikan jika terjadi di negeri orang. Nah, ini disebut dengan sindiran dengan pengandaian. Contoh yang kedua, badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. Nah, di sini disebut dengan perbandingan. Contoh yang ketiga, orang pintar dikatakan bodoh dan orang bodoh dikatakan pintar. Nah, ini disebut dengan antonim. Lalu yang ketiga lanjut dengan pertanyaan retoris. Nah, pernyataan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya, apakah kau sudah siap mati? Nah, itu disebut dengan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau yang disebut dengan pertanyaan retoris. Lalu lanjut, ada kalimat yang menyatakan ajaran moral atau pesan kebaikan. Nah, contohnya, menyindir tentang politik, hukum, sosial, dan lingkungan. Nah, itu selalu ada unsur pesan moral yang terkandung dalam sindiran tersebut. Lalu yang kelima ada kalimat yang mengandung unsur lucu, konyol, dan jengkel. Nah, dari sindiran tersebut akan disajikan secara lucu, konyol, dan unik. Nah, ini dalam teks anekdot. Lalu yang keenam ada konjungsi atau yang disebut dengan kata hubung. Nah, di sini konjungsi yang pertama ada konjungsi sebab akibat, kata hubung yang menyebabkan atau berakibat. Nah, terdapat pada kata maka, karena, dan sebab. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal, kata penghubung waktu. Nah, di sini adalah konjungsi yang menandakan hubungan waktu yang digunakan untuk urutan peristiwa. Nah, terdapat pada kata setelah, lalu, dan kemudian. Nah, di sini ada langkah-langkah menganalisis teks anekdot. Yang pertama, kalian harus membaca teks anekdot dengan sesama. Yang kedua, memahami teks anekdot dengan baik. Yang ketiga, menganalisis struktur teks, yaitu memisahkan bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.
Nah, yang keempat, menemukan kata kias, konjungsi kalimat retoris jika ada. Yang kelima, menemukan kalimat yang mengandung unsur lucu atau konyol atau jengkel. Yang keenam, menentukan sindiran. Yang ketujuh, menentukan amanat atau pesan moral. Nah, di sini ada tugas. Kalian silakan buka LKS halaman 26, bagian tugas kelompok pada nomor 1 dan 2 saja. Nah, untuk itu silakan kalian kirim jawaban Anda melalui via WhatsApp. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.